Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram, hafizakumullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, utamanya para mahasiswa, mahasantri yang saat ini bersama-sama kita di dalam mengkaji kitab Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan beliau fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kali ini adalah tentang at-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Tawassul dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, semasa beliau hidup, wa ba'da wafatihi, dan setelah wafatnya beliau. An Utsman bin Hunayfin radhiyallahu anhu qala inna rajulan dharira atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullaha ta'ala ayyu'afiyani. Diceritakan dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, ia berkata, inna rajulan, bahwasanya seseorang, dhariron, buta, atan Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan ia berkata, ud'ullaha ta'ala ayyu'afiyani, berdoalah panjenengan kepada Allah, ayyu'afiyani, agar Allah memberi kesembuhan padaku. Qala in syi'ta akhartu dzalika wa in syi'ta da'autu. Nabi menjawab, in syi'ta, apabila engkau mau, akhartu, aku akan akhirkan, dzalika, permohonan doa tersebut kepada Allah, wa in syi'ta da'autu, dan apabila engkau berkehendak, da'autu, aku berdoa kepada Allah. Qala, orang yang buta tersebut menjawab, fad'uhu, maka doakanlah kepada Allah. Qala, Utsman bin Hunayf berkata, fa'amarahu ayyatawaddo'a fayuhsinul wudu'a. Maka Nabi memerintahkannya kepada yang buta tadi, ayyatawaddo'a, untuk berwudu. Fayuhsinul wudu'a, kemudian memperbaiki wudunya. Wa yusalli rak'ataini, dan sholat 2 rakaat. Wa yad'u bihadzal du'ai, dan berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmati, ya Muhammadu inni tawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi fataqdiyaha li. Allahumma fasyafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, bahwasanya aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan menghadap padamu, binabiyika, sebab pelantara nabimu Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi sang pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahu bika ila rabbika, sesungguhnya aku menghadap, bika, melalui dirimu, ila rabbika, menghadap kepada Tuhanmu,
fi hajati, di dalam keperluanku, hadhihi ini, fataqdiyaha li, agar dia mengabulkannya li untukku. Allahumma syafi'hu fiyah, wahai Allah, syafaatkanlah adanya fiyah untukku. Wasyafi'ni fihi, dan syafaatilah aku fihi, di dalamnya. Qala al-hakimu, berkata Imam Hakim, hadza haditsun sahihul isnadi walam yukhrijahu. Hadza haditsun sahih, ini hadis sahih, al-isnad sanadnya, hadis sahih sanadnya, walam yukhrijahu, dan tidak diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan tidak meriwayatkannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala az-Zahabi anil hadisi, dan berkatalah Imam Az-Zahabi anil hadis, tentang hadis, innahu sahihun, bahwasanya hadis sahih. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi fi abwabid da'awati akhir sunan, di dalam berbagai bab doa-doa akhir sunan yang berada di akhir Sunan Tirmidzi, di akhirnya kitab Sunan Tirmidzi. Beliau sampaikan, hadza haditsun hasanun sahihun gharibun, ini hadis hasan sahih, gharibun gharib, la na'rifuhu illa min hadzal wajhi, tidak diketahui atau kami tidak mengetahuinya kecuali dari redaksi ini. Min hadisi Abi Ja'far wa huwa ghairul khatmi, dari hadisnya Abu Ja'far, wa huwa, sedangkan Abu Ja'far ghairul khatmi, itu bukan Abu Ja'far al-Khatmi. Qultu, berkata saya berkata, kata Abu Yazid Muhammad, wa shawabu anna Aba Ja'far huwal khatmi al-madani. Wa shawabu, yang benar, anna Aba Ja'far, bahwasanya Abu Ja'far, huwal khatmi, memang al-khatmi, al-madani, yang bermukim di Madinah, kama ja'a musarrahun fi riwayati Tabrani wal Hakimi wal Baihaqi, sebagaimana yang diterangkan di dalam berbagai riwayat At-Tabrani, Hakim, wal Hakim, dan Imam Hakim, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi. Wa zada Tabrani fil Mu'jami Shaghiri anna ismahu Umair ibn Yazid wa annahu thiqatun. Wa zada At-Tabrani, dan Imam Tabrani menambahi fil Mu'jamil Shaghir, di dalam kitab Mu'jam Shaghirnya, anna ismahu, bahwasanya namanya Abu Ja'far itu Umair bin Yazid, yaitu Umair bin Yazidah. Wa annahu thiqatun, ia perawi yang thiqah. Walal ulama'ul muhadithu Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari fi risalatihi Ittihaful Azkiya, walaysa minal ma'kuli ay yujma'al khuffadhu ala tashihi hadithin fi sanadihi majhulun. Qala al-allamatul muhaddits, berkata al-allamah, orang yang sangat alim, al-muhaddits, ahli hadis, Syekh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, fi risalatihi, di dalam sebuah risalahnya yang bernama Ittihafil Azkiya, beliau mengatakan, walaysa minal ma'kul, tidaklah masuk akal, ayyujma'a al-khuffat, bersepakatnya para hafid, para hufat, ala tashihi hadithin, atas kesohihan sebuah hadis, fi sanadihi maj'ulun, sementara dalam sanadnya ada yang tidak dikenal, khususan az-Zahabi wal Mundhiri wal Hafid.
khususnya Imam Dhahabi wal Mundhiri wal Hafidh. Wa qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri, wa rawahu aidan an-Nasa'i, dan meriwayatkannya pula an-Nasa'i, Imam Nasa'i, ya, wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wa Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Huzaimah fi sahihihi, di dalam sahihnya. Walaysa hadza khassan bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, bal qad istamala ba'du sahabati hadhihi siwata min at-tawassuli ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hadza khassan bi hayatihi, tawasul ini tidaklah khusus semasa hidupnya Nabi. Bal justru qad istamala, telah mempergunakan ba'du sahabati, sebagian para sahabat, hadhihi siwata, redaksi ini, minat tawasuli, dari tawasul ba'da wafatihi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawa at-Tabrani hadzal haditsa wa dzakara fi awwalihi qissatan wa hiya anna rajulan kana yaktalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu. Dan sungguh At-Tabrani telah meriwayatkan hadis ini, dan ia menyebutkan di awalnya sebuah kisah. Kisah tersebut, anna rajulan, bahwasanya seseorang, kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan, berkali-kali datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah. Fi hajatin lahu, untuk sebuah keperluannya. Bakana Utsman radhiyallahu anhu la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi. Dan Sayyidina Utsman bin Affan la yaltafitu, tidak memperdulikan padanya. Wa la yanzuru fi hajatihi, dan tidak merespon hajatnya, kebutuhannya. Falakiya Utsman bin Hunayfin, maka seseorang yang tadi bolak-balik mendatangi Sayyidina Utsman bin Affan ketemu dengan Sayyidina Utsman bin Hunayf. Fasaka dzalika ilaihi, maka berkeluh kesahlah orang itu dzalika, tentang masalahnya itu, ilahi, kepada Utsman bin Hunayf. Faqala lahu Utsman bin Hunayfin, maka berkatalah padanya Utsman bin Hunayf, i'til midha'a fatawaddo, datangilah, pergilah ke tempat wudhu, fatawaddo, dan wudhulah. Tsumma til masjidah, kemudian datangilah masjid, fasolli fi raka'ataini, sholatlah di dalamnya 2 rakaat. Tsumma qul, kemudian berkatalah, berdoalah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjuhu ilaika binabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Allahumma, ya Allah, ini bahwasanya aku as'aluka, memohon kepadamu, wa tawajjahu, aku menghadap ilaika padamu, binabiyina, dengan pelantara nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi, sesungguhnya aku memohon, sesungguhnya aku menghadap, melalui diri panjenengan, melalui dirimu, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fayaghdiyali hajati, agar ia, Allah, mengabulkan hajatku. Watadkur hajatak, dan sebutkanlah hajatmu kepada Allah. Fantolaqar rajulu fasona ama qala lahu, summa ata baba Utsmana faja al-bawabu hatta akhadha biyadihi fa'adkhalahu ala Utsman bin Affan fa'ajlasahu ma'ahu ala tonfasati. Fantolaqar rajulu, maka berangkatlah orang itu. Fasona'a, ia melakukan ma qala lahu, apa yang
ia katakan padanya. Summa ata baba Utsmana, kemudian ia mendatangi pintunya Sayyidina Utsman bin Affan. Faja'al bawabu, maka datanglah penjaga pintu, hatta akhadha biyadihi, sehingga penjaga pintu memegang tangannya, menghantarkan dengan tangannya. Fa'adkhalahu, ia membawa masuk orang itu ala Utsmana, kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Fa'ajlasahu ma'ahu ala tonsafati, maka Sayyidina Utsman bin Affan mempersilahkannya duduk ma'ahu, beserta Sayyidina Utsman bin Affan, ala tonfasati, atas sebuah permadani. Waqala, dan Sayyidina Utsman berkata, hajatuka, apa kebutuhanmu, apa keinginanmu? Fadzakara hajatahu faqadha lahu, maka orang itu menyebutkan kebutuhannya, keperluannya. Faqadha lahu, maka Sayyidina Utsman bin Affan mengabulkan hajatnya. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan berkata, ma dzakarta hajataka hatta kanat hadhihi sa'ah, tidakkah engkau menyebutkan keperluanmu sehingga baru sekarang engkau katakan? Wa qala, dan berkata Sayyidina Utsman, maka natlaka min hajatin fa'tina, kapanpun engkau memiliki hajat, kebutuhan, fa'tina, maka datanglah padaku. Summa inna rajula kharaja min indihi falakiya Utsman bin Hunaifin faqala lahu jazakallahu khairan. Kemudian bahwasanya orang tersebut kharaja, keluar, min indihi, dari rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Falakiya Utsman bin Hunaifin, orang itu kemudian bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Hunaif. Faqala lahu, maka orang itu berkata kepada Sayyidina Utsman bin Hunaif, jazakallahu khaira, mudah-mudahan Allah membalas Anda dengan kebaikan. Maka yanzuru fi hajati wala yaltafitu ilayya hatta kallamtahu fiyah. Sayyidina Utsman tidaklah melihat, mengindahkan kebutuhanku, wala yaltafitu ilayya, Sayyidina Utsman juga tidak mempedulikan aku, hatta kallamtahu fiyah, sehingga Anda berbicara padanya tentang aku. Faqala Utsman bin Hunaifin, maka Sayyidina Utsman bin Hunaif berkata, menjawab, wallahi ma kallamtuhu, demi Allah aku tidak mengatakan apapun. Demi Allah aku tidak mengatakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, saya enggak bicara apa-apa. Walakin syahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun dharir fasyaka ilaihi dhahaba basarihi. Dan tetapinya syahadtu, saya menyaksikan Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atahu rajulun dharir, telah datang pada beliau seseorang yang buta, fasyaka ilaihi, maka mengadulah orang buta itu pada Nabi, zahaba basarihi, tentang hilangnya penglihatannya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi berkata kepada orang buta itu, awatasbiru, apakah kamu mampu untuk bersabar? Faqala, maka berkatalah orang yang buta, ya Rasulullah, wahai Gusti Kanjeng Nabi, laisa li qaidun, saya tidak memiliki penunjuk yang menuntun aku untuk kemana-mana.
Wa qad syaqqa alayya, dan sungguh aku merasa kesulitan dengan kondisi yang seperti ini, saya sangat kesulitan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Kanjeng Nabi kepada orang buta itu, i'til midha'ah, datangilah, pergilah ke tempat wudu. Fatawaddo, berwuduklah. Tsumma sholli raka'ataini, kemudian salatlah 2 rakaat. Tsummat'u bihadhihi da'awati, lalu berdoalah dengan doa ini. Faqala Utsman bin Hunaifin, maka berkata Sayyidina Utsman bin Hunaif, fa wallahi ma tafarraqna wa qala binal hadits hatta dakhala alaina rajulu ka'annahu lam yakun bihi durrun qat. Fa wallahi, maka demi Allah, ma tafarraqna, kami tidak berpisah, wa qala binal hadits, dan tidak lama pembicaraan kami, hatta dakhala alaina, sehingga masuk kepada kami, ar-rajulu, seseorang, ka'annahu, seakan-akan, lam yakun bihi durrun qattu, seakan-akan tidak ada badannya sakit sama sekali. Qala al-Mundhiri, berkata Imam Mundhiri, rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Wa qala ba'da dzikri turukihi wal haditsu sahihun, dan berkata Imam Tabrani setelah menuturkan beberapa sanadnya, dia mengatakan wal haditsu sahihun, hadis sahih. Wa qala Syekh Ibnu Taimiyah, berkata Syekh Ibnu Taimiyah, qala Tabrani, berkata Imam Tabrani, rawa hadzal haditsa Syu'batun, meriwayatkan hadis ini Syu'bah. Syu'bah meriwayatkan hadis ini. An Abi Ja'far, dari Sayyidina, dari Abu Ja'far. Wasmuhu Umair bin Yazidah, namanya Abu Ja'far adalah Umair bin Yazid. Wa huwa thiqatun, Umair bin Yazid thiqah, terpercaya. Tafarrada bihi Utsman bin Umar, Utsman bin Umar meriwayatkan hadis secara sendirian. An Syu'bata, dari Syu'bah. Qala Abu Abdillahi al-Maqdisi, berkata Syekh Abu Abdillah al-Maqdisi, wal haditsu sahihun, hadis sahih. Qultu, saya berkata, Abu Yazid Muhammad bin al-Maliki berkata, qala Syekh Ibnu Taimiyah wa Tabrani dzakara tafarrada bimablaghi ilmihi wa lam tablughu riwayatu Rawh ibn Ubadah an Syu'bah wa dzalika isnadun sahihun yubayyinu annahu lam yanfarid bihi Utsman bin Umar. Qala Syekh Ibnu Taimiyah, dawuhnya Abu Yazid Muhammad, berkatalah Syekh Ibn Taimiyah, wa Tabrani, Imam Tabrani, dzakara tafarradahu, menyebutkan Utsman bin Umar seorang diri dalam meriwayatkan dari Syu'bah, bimablagha ilmihi, itu sebatas pengetahuannya Imam Tabrani. Walam tablughu riwayatu Rawh ibn Ubadah, dan tidak sampai padanya riwayat Rawh bin Ubadah an Syu'bah, dari Syu'bah. Wa dzalika isnadun sahih, padahal hal itu sanadnya sahih. Yubayyinu annahu lam yanfarid bihi Utsman bin Umar, yang menjelaskan bahwa Utsman bin Umar tidak seorang diri dalam meriwayatkannya. Wa bihadza dhahara anna hadhil qissatah sahahahu Tabrani. Dengan ini tampak jelas bahwasanya
kisah ini telah disahihkan oleh Imam Tabrani wal Hafidh Abu Abdillah al-Maqdisi dan al-Hafidh Abu Abdillah al-Maqdisi wa naqala dzalika tashiya al-Hafidhul Mundhiri. Al-Hafidh al-Mundhiri juga menukil terhadap pemberian hukum sahih. Wal Hafidhu Nuruddin Al-Haythami. Begitu pula Al-Hafidh Nuruddin Al-Haythami wa Syaihu Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibn Taimiyah. Wa hasilul kisah. Kesimpulan kisah. Anna Utsman bin Hunayfin ar-rawi lil hadis al-musyahidi lil qissah. Bahwasanya Utsman bin Hunayf ar-rawi yang meriwayatkan lil hadis ya. Al-musyahidi yang menyaksikan lil kisah ini. Allama man syaka ilaihi ibta al-khalifati an qada'i hajatihi hadza du'a alladhi fihi tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Hunayf mengajari orang yang mengadu padanya ibta al-khalifah, lambatnya sang khalifah angqadai hajatihi dari mengabulkan keperluannya. Hadza doa mengajari doa ini. Alladzi fihi yang di dalamnya terdapat at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawassul dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nida'u lahu dan memanggil Nabi mustaghitsan bihi karena berharap bantuan dengan Nabi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Walamma dhanna ar-rajulu anna hajatahu qudiyat bisababi kalami Utsman ma'al khalifah. Badara Ibnu Hunayfin binafyi dzalika dhanni wa haddatsahu bil hadis alladzi sami'ahu wa syahidah. Walamma dan ketika dhanna ar-rajulu seseorang itu berprasangka anna hajatahu bahwa kebutuhannya qudiyat terkabulkan bisababi kalami Utsman ma'al khalifah sebab ucapannya Utsman bin Hunayf kepada Khalifah Utsman bin Affan. Badara Ibnu Hunayfin maka bersegeralah Sayyidina Utsman bin Hunayf binafji dzalika dhanni dengan mentiadakan prasangka tersebut. Haddatsahu dan ia menceritakan bil hadisi hadis alladzi sami'ahu yang ia dengarnya wa syahidahu dan ia saksikannya. Liyusbita lahu anna hajatahu innama qudiyat bitawassulihi bihi sallallahu alaihi wasallam. Liyusbita lahu agar ia Sayyidina Utsman bin Hunayf memberikan keyakinan kepada orang itu anna hajatahu bahwa kebutuhannya itu innama qudiyat bitawassuli bihi sallallahu alaihi wasallam hanya terkabulkan sebab tawasul dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nidaihi dan panggilannya orang itu lahu kepada Kanjeng Nabi. Wastighatsatihi dan permohonan pertolongannya orang itu bihi dengan Nabi. Wa akada dzalika lahu bil halafi dan Sayyidina Utsman bin Hunayf menguatkan hal tersebut padanya bil halafi dengan kalimat sumpah. Innahu ma kallamal khalifatah bahwasanya dirinya ma kallamal khalifah tidak mengatakan apapun pada sang khalifah fi sya'nihi perihal kebutuhannya tersebut. Ayuhal musyahidun al-kiram, kesimpulan dari apa yang disampaikan pada bab ini adalah bab ini menjelaskan tentang adanya tawassul kepada Kanjeng Nabi
ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Sekaligus di sini juga menjelaskan hadis tentang tawassulnya seseorang dengan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Perawi hadis ini adalah Sayyidina Utsman bin Hunayf. Jadi suatu ketika Sayyidina Utsman bin Hunayf ini menyaksikan sendiri datang seorang yang buta kepada Kanjeng Nabi untuk memohon kesembuhan agar didoakan kepada Allah agar ia mendapatkan kesembuhan. Di saat itu Kanjeng Nabi bertanya, apakah kamu bisa sabar? Apakah kamu bila berkehendak saya akan akhirkan, saya tidak akan mendoakanmu untuk bisa melihat. Bagaimana pendapatmu? Ternyata orang itu masih memohon kepada Allah, masih memohon kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar tetap didoakan. Akhirnya Kanjeng Nabi mengajari orang itu untuk mengambil air wudhu, kemudian mendatangi tempat sholat, mendatangi masjid, dan berdoa dengan doa yang diajarkan Kanjeng Nabi yang di dalamnya ada tawassul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu disaksikan oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf. Berangkatlah orang itu yang buta tadi sesuai dengan arahan Kanjeng Nabi. Tidak lama kemudian orang itu datang dalam kondisi sudah melihat lagi, dan itu disaksikan oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf. Ini tawassul kepada Kanjeng Nabi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sendiri kepada seseorang yang buta, dan saat itu Rasulullah masih ada, masih hidup. Sudah selesai permasalahan. Berganti waktu, berganti tahun, Rasulullah wafat, Khalifah pertama wafat, Khalifah kedua Sayyidina Umar wafat, diganti oleh Khalifah Sayyidina Utsman. Nah, di Khalifah Sayyidina Utsman ini ada kejadian. Ada seseorang yang memiliki keperluan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kepada sang khalifah. Tetapi berkali-kali datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan, tidak mendapatkan pengindahan, tidak mendapatkan perhatian. Beberapa kali dia datang. Nah, kebetulan sekali orang yang datang dan tidak diindahkan oleh sang khalifah ini bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Hunayf yang pernah menyaksikan Kanjeng Nabi memberikan doa kepada orang yang buta. Berkeluh kesahlah orang itu kepada Sayyidina Utsman bin Hunayf. Saya ingin ketemu dengan Sayyidina Utsman, sulitnya minta ampun. Ingin ketemu dengan Khalifah, sulitnya minta ampun. Gimana ini? Akhirnya Sayyidina Utsman bin Hunayf teringat akan kejadian di masa lalu. Hingga pada waktu itu Sayyidina Utsman bin Hunayf mengajari, coba ini amalkan. Tawassul dengan Kanjeng Nabi. Cuma saat itu Kanjeng Nabi sudah wafat. Persis seperti arahan Kanjeng Nabi kepada seorang buta itu yang diarahkan oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf kepada orang yang ingin ketemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Diajarilah. Persis sama dengan yang pertama. Kemudian dilakukan oleh orang itu. Enggak lama daripada itu, orang yang punya keperluan dengan Sayyidina Utsman bin Affan masuk mencari Sayyidina Utsman bin Affan. Dan subhanallah, di luar nalar ternyata orang ini sudah ditunggu oleh penjaga pintu daripada khalifah. Bahkan
dituntun sendiri, dimasukkan ke ruangan khususnya khalifah, kemudian oleh khalifah diajak untuk duduk di atas permadani pribadi beliau. Diberitahu, kenapa? Kamu datang kok hari ini kok nggak dari dulu-dulu? Apapun hajatmu, aku kabulkan. Kamu punya hajat, datanglah kepada aku. Tentu ini sangat luar biasa sekali. Dikiranya oleh orang yang punya keperluan dengan Sayyidina Utsman bin Affan ini berkat deal atau pertemuan rahasia antara Utsman bin Hunayf dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ini ada orang dalam ini yang bicara langsung ini dengan khalifah. Maka saya harus berterima kasih kepada Utsman bin Hunayf. Dicarilah Utsman bin Hunayf. Nah, setelah dicari ketemu. Begitu ketemu, orang itu bilang, jazakumullah, terima kasih. Ini semua hasil dialog pribadi panjenengan dengan Al-Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ketika itu Sayyidina Utsman bin Hunayf bersegera mengklarifikasi. Demi Allah, saya enggak melakukan itu. Enggak. Saya enggak ketemu Sayyidina Utsman bin Affan, tidak. Ini semuanya berkah tawasulmu, tawasul panjenengan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bukan karena saya, itu karena tawasul. Padahal pada waktu itu Rasulullah sudah wafat. Dan riwayat hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Sehingga kesimpulannya adalah tawasul dengan Nabi ketika Nabi masih ada, hadisnya sahih. Begitu pula tawasul dengan Nabi ketika Nabi sudah wafat, hadisnya juga disahihkan oleh para ulama hadis. Jadi tidak ada pertentangan. Baik, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami dan bisa menjadikan ilmu kita, wawasan kita, hazanah ilmiah kita bertambah, sehingga kita betul-betul meyakini bahwa tawasul dengan Nabi, baik ketika Nabi masih ada atau Kanjeng Nabi sudah wafat, itu hakikatnya benar adanya berdasarkan hadis yang sahih. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.